Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda pas baca berita agribisnis terus kepikiran, kenapa ya cerita petani kita kayaknya gitu-gitu aja? Ada yang sukses besar, tapi kok ya lebih banyak yang kayaknya terjerat utang ke tengkulak? Atau kenapa program pemerintah yang di atas kertas kelihatannya bagus, di lapangan seringkali gagal? Nah, hari ini kita mau coba jadi detektif. Kita bakal bedah bareng sebuah materi presentasi soal ekonomi kelembagaan dan agribisnis di Indonesia. Misinya satu, cari aturan main yang nggak kelihatan, yang sebenarnya ngendaliin semuanya. Tepat sekali, ini bukan soal teknis budidaya atau harga pupuk aja. Kita akan pakai kacamata khusus, namanya ekonomi kelembagaan baru. Intinya sih, teori ini bilang kalau bagus nggaknya ekonomi sebuah negara itu sangat ditentukan oleh institusinya. Yaitu ya semua aturan main, baik yang tertulis kayak hukum maupun yang nggak tertulis kayak adat dan norma. Dan untuk membedalnya, kita akan pakai peta dari seorang ekonom, Oliver Williamson. Peta ini punya 4 level, dari yang paling dalam sampai ke transaksi sehari-hari. Oke, 4 level ya. Anggap aja kita lagi ngupas bawang. Kebanyakan orang kan cuma lihat kulit luarnya, yaitu level 4. Harga naik turun, jumlah panen, siapa jual ke siapa. Tapi kita mau gali lebih dalam. Kenapa ini penting? Karena banyak kebijakan bagus itu gagal total. Sumbernya menyebut ini kebijakan iatrogenik. Gimana ya? Kayak dokter yang salah kasih obat. Niatnya nyembuhin, malah bikin penyakit tambah parah. Kenapa? Ya karena kebijakannya cuma ngobatin gejala di kulit luar, bukan penyakit di lapisan dalamnya. Mari kita kupas lapisan pertama, yang paling dalam. Level 1, keterlekatan sosial atau embeddedness. Ini adalah fondasi dari semuanya. Norma, adat istiadat, agama, nilai-nilai budaya yang kita anut. Ini bukan sesuatu yang dirancang di rapat kabinet, tapi berevolusi selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Ini software budaya yang jalan di kepala kita. Dan seringkali kita anggap ini statis, padahal nggak sama sekali loh. Contoh paling gampang di Indonesia, nilai gotong royong. Dulu ini jadi tulang punggung masyarakat agraris kita kan, tapi begitu perkebunan sawit skala besar masuk ke sebuah daerah, nilai itu bisa terkikis cepat, digantikan sama semangat yang lebih individualistis. Jadi level 1 ini bukan sekedar latar panggung yang diam, ini arena pertarungan nilai yang terus-terusan terjadi. Benar. Nah, di atas fondasi budaya tadi, kita bangun level 2, lingkungan kelembagaan. Kalau level 1 itu fondasi tak terlihat, level 2 ini dinding dan atap rumahnya. Aturan main formal yang sengaja kita rancang, konstitusi, undang-undang, peraturan, dan yang paling krusial di agribisnis, aturan soal hak kepemilikan tanah. Nah, di sini nih banyak masalah kita akarnya. Di Indonesia, level 2 ini seringkali gimana ya, rapuh. Aturan soal tanah, tumpang tindih, penegakan kontrak lemah. Ini kayak main bola, tapi wasitnya pelin-pelan dan buku aturannya separuh hilah. Akibatnya, Ketidakpastian yang tinggi banget, dan ketidakpastian ini bikin ada biaya-biaya tak terlihat yang mencekik. oke ini mulai seru nih. Dari fondasi budaya dan aturan hukum yang kadang goyah, kita sampai ke jantung mesinnya, gimana orang akhirnya berbisnis. Disinilah kita masuk ke teori ekonomi biaya transaksi atau Transaction Cost Economics, TCE. Kedengarannya rumit, tapi idenya sederhana. Kenapa kita kadang beli cabai di pasar, kadang bikin kontrak sama pemasok, atau bahkan ada perusahaan yang milih nanam cabainya sendiri? Biaya transaksi ini adalah semua ongkos yang kita keluarin di luar harga barang itu sendiri. Untuk memahaminya, kita harus terima 2 asumsi tentang perilaku manusia yang sangat realistis. Pertama, rasionalitas terbatas. Artinya, kita ini bukan komputer super. Otak kita terbatas. Informasi yang kita punya nggak pernah lengkap. Kita nggak bisa meramal masa depan dengan sempurna. Implikasinya apa? Semua kontrak yang kita buat pada dasarnya nggak akan pernah bisa mencakup semua kemungkinan. Selalu ada celah. Wah, ini nyata banget buat petani kan? Petani di desa terpencil mana mungkin bisa mantau pergerakan harga CPO global tiap jam. Atau paham tiap pasal dalam kontrak kemitraan setebal 50 halaman yang disodorin perusahaan besar. Keterbatasan informasi inilah yang bikin ada ketidakseimbangan kekuatan. Tepat. Asumsi kedua lebih manusiawi lagi. Oportunisme. Ini bukan berarti semua orang itu penipu ya. Tapi teori ini mengasumsikan bahwa kalau dikasih kesempatan, nggak ada yang ngawasin, dan untungnya besar,
ada kemungkinan orang bakal sedikit curang demi kepentingan pribadi. Mungkin melebih-lebihkan kualitas produk, nunda pembayaran, atau nyembunyiin info penting. Jadi karena ada resiko orang bisa berbuat culas ini, makanya muncul biaya transaksi. Jadi biaya transaksi itu pada dasarnya semua ongkos yang kita keluarkan karena kita nggak bisa 100% percaya sama mitra bisnis kita. Gitu. Persis. Ada biaya sebelum transaksi, disebut ex ante. Ongkos cari info partner, tawar-menawar, sampai sewa pengacara buat bikin kontrak. Terus, ada biaya setelah transaksi, ex post. Ongkos ngawasin supaya mitra kita nggak curang, dan kalau sampai curang, ongkos buat nuntut ke pengadilan. Di negara yang pengadilannya lambat dan mahal, biaya ex post ini bisa gede banget. Oke, jadi besarnya biaya ketidakpercayaan ini pasti beda-beda ya di tiap transaksi. Apa yang nentuinnya? Ada 3 hal utama. Yang paling penting disebut kekhasan aset atau asset specificity. Ini artinya seberapa terkunci sebuah investasi pada satu transaksi atau lokasi tertentu. Semakin spesifik sebuah aset, semakin besar resikonya. Contoh paling ekstrim, pabrik kelapa sawit atau PKS. Bener juga. Anda nggak bisa seenaknya mindahin PKS seharga ratusan miliar ke tempat lain. Dan pabrik itu cuma bisa ngolah sawit, nggak bisa tiba-tiba ganti ngolah jagung. Ini kayak bangun satu-satunya jembatan ke sebuah pulau. Begitu jembatan jadi, pemilik pulau bisa seenaknya naikin tarif tol karena mereka tahu Anda nggak punya pilihan lain. Anda tersandra oleh investasi Anda sendiri. Nah, dalam ekonomi, risiko disandra inilah yang disebut risiko hold up. Itu analogi yang sempurna. Dimensi kedua adalah ketidakpastian. Ada ketidakpastian dari alam, harga komoditas global anjlok, cuaca ekstrim atau wabah. Tapi ada juga ketidakpastian perilaku. Sulitnya ngawasin apakah mitra kita beneran jujur soal kualitas dan kuantitas. Jadi petani kita itu berantem di 2 medan ya, lawan ketidakpastian alam dan ketidakpastian dari mitra bisnisnya. Berat sekali. Yang ketiga katanya frekuensi ya. Betul. Seberapa sering transaksi itu terjadi? Kalau Anda jual panen sawit tiap 2 minggu ke pabrik yang sama, tentu lebih masuk akal buat bangun sistem hubungan jangka panjang yang lebih rumit. Beda sama kalau Anda cuma jual sapi setahun sekali di pasar. Oke, jadi ada 3 faktor. Seberapa terkunci investasi kita, seberapa nggak pastinya kondisi, dan seberapa sering transaksinya. Kombinasi ketiganya ini terus nentuin cara terbaik buat berbisnis. Tepat. Pilihannya ada dalam sebuah spektrum. Di satu ujung, ada pasar bebas. Cocok buat transaksi yang simple dan gak spesifik. Di tengah, ada bentuk hibrida, yaitu berbagai jenis kontrak jangka panjang. Dan di ujung lain, ada hierarki, di mana semua transaksi dilakuin di dalam satu perusahaan yang sama, atau integrasi vertikal. Mari kita lihat realitasnya di Indonesia. Untuk cabai atau bawang, yang kekhasan asetnya rendah, teorinya paling efisien ya jual aja di pasar. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Petani seringkali nggak punya akses ke pasar besar atau ke pinjaman bank. Akhirnya mereka terikat sama tengkulak yang ngasih pinjaman. Ini bukan pasar bebas. Ini udah jadi semacam kontrak informal yang lahir dari gagalnya institusi lain. Untuk transaksi yang lebih rumit, kayak tebu atau sapi potong, pilihan hibrida atau kontrak farming kemitraan jadi populer. Kedengarannya ideal kan? Tapi ini rapuh banget. Kalau penegakan hukum, level 2 tadi, lemah, kontrak itu cuma jadi macan kertas. Nggak ada sanksi nyata kalau ada yang melanggar janji. Dan untuk yang paling terkunci kayak sawit, pilihannya hierarki. Perusahaan raksasa bangun kebunnya sendiri, pabriknya sendiri, semuanya dikontrol dari satu atap. Ini efektif banget buat ngatasin risiko hold up dan ketidakpastian. Tapi minusnya, biaya birokrasinya besar, dan modal ini cenderung tertutup dan sulit ngelibatin petani-petani kecil di sekitarnya. Semua ini kedengaran sangat kalkulatif ya, kontrak, biaya, risiko. Di mana peran hubungan antar manusia, kepercayaan, dan gotong royong yang tadi kita omongin di awal? Pertanyaan bagus. Disinilah kita perlu tambahin lapisan analisis lain, modal sosial. Anggap aja ini pelumas yang bikin mesin ekonomi jalan lebih lancar. Modal sosial ini isinya adalah jaringan, norma, dan kepercayaan. Jaringan itu ada yang sifatnya bonding, merekatkan orang di dalam satu kelompok, kayak semangat gotong royong di desa.
Ada juga yang bridging, jadi jembatan ke kelompok lain buat akses pasar atau info baru. Tapi modal sosial ini punya dua sisi kan? Semangat bonding yang kuat bisa juga berarti kami cuma nolong sesama suku kami dan jadi eksklusif ke pendatang. Atau hubungan kepercayaan malah bisa melanggengkan sistem patron klien yang eksploitatif, kayak hubungan petani dengan tengkulak yang udah turun-temurun. Tepat sekali. Ini yang nyambungin kita ke pentingnya kecocokan kelembagaan atau institutional fit. Kebijakan atau model bisnis yang sukses di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain kalau nggak cocok sama software budayanya. Di Bali, sistem subak yang kolektivis bisa jalan ribuan tahun. Tapi model yang sama mungkin nggak akan jalan di masyarakat yang lebih individualistis. Tantangan besar di Indonesia, itu gimana caranya ngubah modal social bonding yang kuat di desa-desa jadi modal social bridging yang buka akses ke pasar yang lebih luas. Oke, sekarang coba kita tarik kamera lebih jauh lagi. Gimana nasib petani kecil kita pas harus berhadapan sama pemain raksasa global dalam rantai nilai global atau global value chain? Dulu kita mikir perdagangan global itu antar negara. Sekarang, lebih pas kalau kita lihatnya sebagai jaringan rantai pasok global yang dikoordinasi sama beberapa perusahaan dominan atau lead firms. Bisa retail raksasa kayak Walmart atau merek global kayak Nestle. Mereka lah yang sekarang mendikte aturan mainnya. Bukan lewat hukum negara, tapi lewat aturan privat yang mereka buat sendiri. Maksudnya standar-standar kayak RSPO buat sawit berkelanjutan, fair trade buat kopi, atau sertifikasi organik itu ya? Tepat, standar-standar ini punya beberapa fungsi. Pertama, sebagai jalan pintas informasi buat konsumen. Konsumen di Eropa nggak perlu terbang ke Indonesia buat ngecek kebun kopi. Mereka cukup lihat logo sertifikasinya. Kedua, ini cara perusahaan mindahin risiko. Dengan nuntut pemasoknya punya sertifikat, risiko reputasi kalau ada masalah lingkungan atau pekerja anak jadi pindah ke pemasok. Jadi ini semacam pedang bermata dua ya buat petani kita. Di satu sisi, ini tiket buat masuk ke pasar premium yang harganya lebih tinggi. Di sisi lain, biaya buat dapetin tiket itu, biaya sertifikasi, ngubah cara bertani, dokumentasi, mahalnya bukan main. Bisa-bisa petani kecil malah kesingkir. Itulah paradoksnya. Solusinya, lagi-lagi, bukan di level petani perorangan, tapi di kekuatan kelembagaan lokal. Koperasi atau asosiasi petani yang kuat bisa jadi penyeimbang. Mereka bisa nanggung biaya sertifikasi bareng, negosiasi sebagai satu suara, dan saling ngajarin. Tanpa itu, yang terjadi seringkali adalah integrasi yang sifatnya captive. Petani plasma sawit misalnya, mereka masuk rantai pasok, tapi posisinya lemah banget dan tergantung sepenuhnya sama perusahaan inti. Oke, teorinya udah kaya banget nih. Mari kita uji di lapangan dengan dua komoditas paling penting sekaligus paling problematik di Indonesia, sawit dan tebu. Sawit itu contoh buku teks buat aset specificity yang ekstrim. Lokasi pabrik harus dekat kebun. Buah sawit harus diolah dalam 24 jam. Dan kebun sawit itu sendiri investasi jangka panjang yang nggak bisa dialihfungsikan. Karena risiko tersandera begitu tinggi, respons kelembagaannya ya pola kemitraan inti plasma. Di atas kertas, ini kan kemitraan yang ideal. Perusahaan inti kasih bibit unggul, teknologi, dan jaminan pasar. Petani plasma sediain lahan dan tenaga kerja. Mimpi yang jadi kenyataan kan? Tapi kenapa di lapangan seringkali muncul konflik dan rasa ketidakadilan? Karena teori nggak memperhitungkan satu hal krusial. Kekuasaan, ada power asimetri atau ketidakseimbangan kekuatan yang besar banget. Perusahaan punya akses ke modal, hukum, dan informasi, sementara petani nggak. Akibatnya, hubungan kemitraan yang harusnya setara, itu seringkali geser jadi hubungan yang captive, atau hampir kayak hierarki, di mana otonomi petani sangat terbatas. Bagaimana dengan tebu? Masalahnya kan mirip, ada pabrik gula yang investasinya besar dan spesifik, model kemitraannya juga udah ada sejak lama. Kenapa nasib petani tebu seringkali lebih buruk dari petani sawit? Nah, kasus tebu ini nunjukin kalau teori biaya transaksi aja nggak cukup. Di sini, masalah utamanya justru datang dari level 2, yaitu lingkungan kelembagaan yang terdistorsi. Ada intervensi pemerintah soal harga patokan gula yang sering nggak sesuai harga pasar. Ini ngerusak insentif. Banyak pabrik gula BUMN yang kinerjanya nggak efisien. Dan lahan petani yang terfragmentasi banget bikin biaya pengelolaannya jadi luar biasa tinggi. Ini contoh sempurna di mana aturan main di level 3, yaitu kontrak kemitraan, dihancurkan oleh aturan main yang buruk di level 2, yaitu kebijakan pemerintah.
Wow, jadi kedua kasus ini kayak laboratorium raksasa yang buktiin teori-teori tadi ya. Keduanya nunjukin bahwa semakin terkunci sebuah investasi, semakin besar dorongan buat nggak bergantung sama pasar bebas. Anda bakal ngikat partner Anda dengan kontrak, atau bahkan melan mereka jadi bagian dari perusahaan Anda. Persis. Tapi berhasil atau gagalnya model itu, pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas aturan main di level 2, yaitu hukum yang adil dan ditegakkan, serta keseimbangan kekuatan antara para pihak. Tanpa itu, kontrak hanyalah ilusi keadilan. Jadi, setelah kita kupas semua lapisan bawang ini, apa intisari yang bisa kita bawa pulang? Mungkin ada 4 hal. Pertama, kita nggak bisa benerin masalah agribisnis cuma dengan lihat satu bagian. Anda nggak bisa benerin kontrak yang buruk kalau fondasi hukumnya rapuh dan budaya saling curiganya kuat. Semuanya saling terkait. Kedua, kata efisien itu harus selalu ditanya. Efisien untuk siapa? Sistem yang sangat efisien buat perusahaan besar bisa jadi merupakan sistem yang sangat nggak adil buat petani. Itu poin yang tajam. Lanjut. Ketiga, untuk memahami masalah rumit kayak di Indonesia, kita nggak bisa cuma pakai satu kacamata. Kita perlu gabungan ilmu ekonomi, politik, dan sosiologi. Dan terakhir, solusinya juga nggak bisa satu-satu. Perbaikan harus dilakuin serentak. Perkuat penegakan hukum, desain rantai pasok yang lebih adil, sekaligus berdayakan organisasi petani di tingkat akar rumput. Jadi apa artinya ini semua untuk Anda? Artinya, lain kali Anda dengar berita soal harga cabai yang meroket atau konflik lahan sawit, Anda bisa lihat lebih dalam. Anda bisa jadi detektif kelembagaan, melacak aturan main tak terlihat yang membentuk keputusan setiap orang, dari petani kecil sampai menteri perdagangan. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk kita renungkan. Kita udah bahas panjang lebar gimana aturan main membentuk ekonomi. Pertanyaan lanjutannya adalah, siapa yang nulis aturan main itu? Dan yang lebih penting, bagaimana kita, sebagai pemain, bisa ikut ngubah aturan itu ketika sudah jelas-jelas nggak adil? Memperbaiki kontrak itu penting, tapi memperjuangkan perubahan undang-undang atau bahkan mengubah cara pandang budaya, disitulah letak tantangan yang sesungguhnya. Dan itu menunjukkan tidak ada perbaikan instan. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup penelusuran kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung, sampai jumpa.